Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Salok 2. Ini dikelola oleh salah satu anggota kelompok tani di Kabupaten Nunukan, yaitu kelompok tani Bumi Harapan. Ini lokasinya Sobat Tani di Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani kita akan kembali sharing mengenai cara melebatkan buah cabai, bagaimana caranya supaya bisa terlepas dari serangan hama, khususnya pada proses pembuahan pada tanaman cabai kita ini, yang sekarang ini sudah dalam masa pelebatan buah. Nah, bagaimana prosesnya Sobat Tani? Kita simak pada video berikut ini. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah cabai lokal Salok 2 yang sudah sekarang ini dalam masa pembesaran buah dan pelebatan buah, dan bahkan Sobat Tani sudah ada yang memerah seperti ini. Nah, ini sudah boleh dilakukan pemetikan pertama, tetapi ini menunggu Sobat Tani dari tanaman yang lainnya karena sudah ada juga yang sudah mulai dalam masa pemasakan buah. Nah, kalau kita lihat di depan saya ini Sobat Tani, buah cabai ini sangat lebat sekali. Nah, inilah ciri khas dari cabai lokal Salok 2. Nah, awalnya Sobat Tani itu tetap tanaman ini melakukan pertumbuhan vegetatif. Nanti pada saat mulai dalam masa proses pembungaan atau pembuahan, maka tanaman ini akan mengalami pembuahan yang begitu lebat pada setiap rantingnya. Nah, ini Sobat Tani, seperti yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa tanaman ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu tanaman ini akan tetap meninggi dan nanti pada saat pecah cabang, maka cabang-cabang yang lainnya itu Sobat Tani akan mengeluarkan semua pembuahan seperti ini dan bakal-bakal buah. Nah, kita lihat sendiri Sobat Tani sampai pada ujung ranting ini buah ada semua. Nah, kita lihat tanpa terkecuali. Nah, kalau yang bagian bawah ini Sobat Tani, ini sudah ada yang sudah mulai memerah dan siap untuk dilakukan pemetikan seperti ini. Nah, kalau kita lihat tinggi dari cabai lokal Salok 2 ini sudah mencapai 2 meter 25 cm. Nah, itu perkiraan Sobat Tani estimasinya. Nah, kita lihat sendiri lebih tinggi dari tinggi badan orang dewasa. Nah, seperti ini. Nah, kembali pada topik Sobat Tani, bagaimana cara supaya tanaman kita ini bisa berproduksi hingga pada saat panen raya nanti, maka tetap dilakukan perawatan secara rutin dan maksimal. Jadi ini membutuhkan waktu yang cukup untuk merawat tanaman kita ini supaya nanti bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Nah, kita lihat Sobat ini sampai di atas bahkan sudah ada yang mulai memerah. Nah, kalau kita lihat dari bawah Sobat Tani, dari bawah pohon ini, nah begini. Nah, ini tanaman ini sudah sangat tinggi. Nah, ini pangkal pohonnya. Nah, kita lihat sampai di atas. Nah, tingginya sangat maksimal sekali dan bahkan buahnya pun sangat lebat. Nah, seperti itu Sobat Tani untuk penampakannya. Nah, jadi untuk melakukan perawatan buah ini Sobat Tani yang dilakukan supaya bisa memberikan mutu yang maksimal atau lebih baik lagi, maka ini tak luput dari proses pemberian nutrisi dan pencegahan hama dan penyakit, khususnya pada penyakit tanaman buah seperti antraknosa atau lalat buah, kemudian juga kerontokan bunga dan buah. Nah, itu yang perlu dijaga Sobat Tani. Jadi solusinya Sobat Tani begini, untuk menjaga agar tanaman ini tidak mengalami kerusakan buah atau pembusukan buah, maka itu tetap harus yang diperkuat adalah kaliumnya, ya, unsur kalium yang tinggi. Dan berbeda Sobat Tani, kalau pada fase vegetatif itu yang dikasih tinggi adalah unsur fosfatnya Sobat Tani. Nah, jadi sekarang ini yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya supaya kita memberikan nutrisi yang tinggi unsur kaliumnya yang mencegah kerontokan dari buah yang muncul atau bakal-bakal buah yang muncul. Nah, jadi kita harus meninggikan unsur kaliumnya dibarengi dengan kalsium
Jadi yang digunakan sang pemilik lahan ini Sobat Tani yang sering diberikan adalah penyemprotan dengan menggunakan kalsium Kalinet Sobat Tani, yaitu menggunakan merek dagang Kalinet. Itu adalah tinggi kadar kaliumnya. Kemudian untuk kalsiumnya tak luput dari penyemprotan dengan menggunakan kalsium manohara. Itu juga Sobat Tani mendukung untuk mencegah munculnya kerontokan bunga dan buah pada tanaman kita ini, dan mencegah juga pembusukan buah. Nah, kemudian untuk pencegahan dari serangan lalat buah itu Sobat Tani yang kita berikan, yaitu setidaknya kita menggunakan insek yang memiliki bau menyengat. Nah, misalnya kurakron, itu boleh juga Sobat Tani digunakan. Bisa juga menggunakan insektisida yang lain seperti merek yang lain, misalnya bisa juga kita menggunakan skor. Itu boleh juga Sobat Tani, karena memiliki fungsi yang sistemik, yaitu jika kita semprotkan pada tanaman kita ini, maka obat-obatan tersebut akan terserap oleh bagian-bagian tanaman kita, khususnya lapisan luar dari buah ini, sehingga tidak akan mudah mengalami pembusukan, dan lalat buah pun akan terhindar dan bisa diatasi. Nah, bagi petani yang lain Sobat Tani sering juga menggunakan perangkap lalat buah itu yang dipasang di sekitar pinggiran bedengan. Selain melalui penyemprotan, itu juga dilakukan dengan pemasangan perangkap lalat buah. Jadi itu cara sederhananya Sobat Tani untuk melakukan perawatan pada saat tanaman kita ini dalam masa pelewatan buah. Nah, kita jalan-jalan dulu Sobat Tani melihat kondisi tanaman kita ini, khususnya pada bagian-bagian dalam bedengan ini, bagaimana proses pembuahannya seperti ini. Nah, kita perhatikan Sobat Tani, memang dalam lahan ini kalau kita perhatikan ada yang terkena keriting daun Sobat Tani ya, seperti ini. Tetapi ini tidak jadi masalah, nanti akan dilakukan penyemprotan lagi dan tidak mengganggu juga proses pembuahan atau pembungaan dan pembentukan bakal buah. Nah, kita lihat buahnya sangat lebat sekali. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan lagi yang memiliki buah lebat Sobat Tani seperti ini. Nah, ini cabai rawit lokal Salok 2 sudah seperti ini. Cabai ungu. Nah, seperti ini. Yang buahnya sangat lebat. Nah, hampir semua bagian-bagian tanaman ini dipenuhi dengan buah dan bakal buah Sobat Tani seperti ini. Jadi jumlah populasi dalam lahan ini Sobat Tani sekitar 1.600 tanaman, dan ini sudah dalam masa pelebatan buah atau pembuahan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ciri khas dari cabai lokal Salok 2 ini Sobat Tani, nah seperti yang di depan saya ini. Proses pembuahannya itu Sobat Tani ada 2-3 periode. Yang pertama itu buahnya akan berbentuk hijau seperti ini, kemudian berubah warna menjadi ungu, kemudian nanti akan berubah menjadi warna kemerah-merahan, dan itu yang siap untuk dipetik. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini Sobat Tani. Nah, ini perubahan warna yang terakhir dari cabai lokal Salok 2 yang awalnya berwarna putih seperti ini, kemudian warna ungu dan warna merah. Nah, untuk masalah nutrisinya Sobat Tani, yang diberikan ini Sobat Tani hanya dilakukan melalui sistem penaburan atau sistem tabur, yaitu dengan memberikan pemupukan pada lubang tanam yang sudah disiapkan sejak dilakukan penanaman. Nah, seperti ini. Jadi cara pemupukannya dari sang pemilik lahan itu dengan melakukan penaburan pada lubang tanam, yaitu sekitar 1 jengkal dari lubang tanam ini. Baru bisa ditaburkan setiap lubang tanam dengan dosis 1 sendok makan per
pohon. Nah seperti ini kita lihat kondisi pohonnya sobat tani. Nah tekstur bentuk fisik dari cabai lokal Salodo seperti ini sobat tani. Nah awalnya itu akan memiliki batang yang kokoh dan kuat seperti ini. Ini jarang dilakukan pemancangan sobat tani, ini jarang sekali, hanya satu-satu saja karena memiliki batang yang kokoh dan tidak akan roboh sobat tani kalau tertiup angin kencang. Nah buah sudah mulai masak sobat tani. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.